Terus cuma dikit orang kita 4 orang muat jambak udah biar kita ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Baik, Bapak. Oh, Sehat, Bapak. ya baik, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Shadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita sama-sama panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi bilabzi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik Anda semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada kalanya kita membacakan doa. Kita mulai. Baik, sebelumnya Bapak ingin bertanya, ada yang tahu materi kita pada hari ini? Enggak, Pak. Baik, Iya, Pak. oke. Pembahasan kita atau materi kita pada hari ini adalah mencintai Al-Quran. Ya, ini Bapak akan membagikan layar. Bisa Anda lihat semua nanti. Nampak? Baik. Belum nampak? Belum, Pak. Bentar ya. Mungkin jaringan. Nah, udah nampak? Nampak Pak, nampak Pak. Baik. Sudah, Pak. Iya, Pak. Di sini kita membahas tentang aku cinta Al-Quran. Apa sih pengertian dari Al-Quran itu? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran tersebut. Oh ya, nantilah. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai pedoman bagi umat manusia untuk sampai kepada akhirat. Bagaimana sih cara mencintai Al-Quran itu? Tentunya dalam hal mencintai perlu ada beberapa yang perlu kita ketahui, termasuk apa sih definisi dari Al-Quran tersebut. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Nah, kita sudah paham tentang pengertian dari Al-Quran tersebut. Nah, bagaimana cara mencintainya? Tentunya dalam mencintai perlu ada bukti. Apa sih buktinya seseorang itu mencintai? Nah, dalam hal mencintai Al-Quran ada beberapa bukti yang perlu kita ketahui. Tentunya orang yang mencintai Al-Quran itu akan selalu menjaganya, mengamalkannya, membacanya minimalnya 1 kali dalam sehari. Itu tandanya orang yang mencintai Al-Quran. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, apakah Anda semua sudah mengamalkan membaca Al-Quran tiap hari? Tidak ya. Baik. Berarti dapat kita simpulkan bahwa Anda belum mencintai Al-Quran itu seutuhnya. Jadi dalam hal ini pembelajaran kita ini bertujuan untuk mencintai Al-Quran. Nah, dengan tujuan tentunya setelah nanti mempelajari tentang Al-Quran ini, Anda semua lebih mencintai Al-Quran. Ya.
bagaimana dia cara membaca Al-Quran, definisi dari Al-Quran, apa sih keutamaan dari Al-Quran, apa manfaat mempelajari Al-Quran. Nah, di sini keutamaan membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran bernilai ibadah, mendatangkan pahala sesuai dengan perkataan Ali karamallahu wajhaha. Membaca Al-Quran itu satu huruf saja nilainya pahala. Ya, di dalam hadis juga sering dikatakan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf saja dibalas dengan 10 kebaikan. Alif, lam, mim dihitung menjadi 3 huruf. Berarti itu dikali 3, 30 lah pahalanya. Nah, itu keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian apalagi? Dapat menenangkan hati. Dapat menenangkan hati. Kemudian apa manfaat mengamalkan Al-Quran? Manfaat mengamalkan Al-Quran menjadikan hidup lebih terarah, damai, dan penuh keberkahan. Kemudian cara mencintai Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran setiap hari. Itu tadi yang Bapak pertanyakan di awal ya. Apakah Anda semua sudah membaca Al-Quran tiap hari? Ternyata tidak. Nah, sementara di pelajaran kita itu cara mencintai Al-Quran itu salah satunya membaca setiap hari. Membacanya setiap hari. Kemudian memahami maknanya. Sungguh beruntunglah bagi orang yang memahami isi dari Al-Quran itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita sudah tahu ya anda semua bahwasanya bahkan yang menciptakan lampu saja itu berawal dari Al-Quran. Pesawat itu berawal dari Al-Quran. Yang mana dikisahkan dalam Al-Quran bagaimana seseorang yang berusaha ingin membuat pesawat melalui dari diri sendiri. Dia membuat sayapnya, kemudian dilepas landas dari gunung. Yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga dia memang berhasil terbang di udara, akan tetapi dalam segi pendaratan dia gagal. Nah, dari situlah dasarnya pesawat itu. Jadi itu bagi orang yang paham Al-Quran. Non muslim saja memahami Al-Quran. Kenapa kita umat Islam tidak? Itulah tandanya bahwa kita belum mencintai Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan isinya. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya dalam Al-Quran itu adalah beberapa aturan atau hukum-hukum. Termasuk di situ cara sholat, cara bersedekah. Nah, apakah itu kita sudah mengamalkan contohnya? Mungkin sebagian iya, sebagian lagi tidak. Dan yang seterusnya, mengajarkan kepada orang lain. Itu termasuk juga mengajarkan kepada orang yang belum tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, hukum dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, hikmah mencintai Al-Quran. Tadi Bapak sudah menjelaskannya. Anda bisa nanti menengoknya di PPT yang Bapak buka ini. Dan langsung saja dari materi yang Bapak sampaikan, apakah ada Ananda yang ingin tanyakan atau yang belum mengerti? Bagaimana Anda semua? Apakah penjelasan Bapak bisa diterima atau mungkin ada yang kurang dipahami dalam penyampaian Bapak? Boleh? Sebelum Bapak menanyakan. Halo? Saya Bapak. Ya baik, kepada saudara, kepada Ananda Hasan, ada yang belum dipahami? Di sini Bapak, saya ingin bertanya. Ya. Apa hikmahnya ini Pak, kita harus mencintai Al-Quran Pak? Baik. Pertanyaan yang bagus ya. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya orang yang mencintai Al-Quran itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya?
Yang pertama, hidupnya terarah, hidupnya tentram, tenang. Kenapa? Karena dalam ada ayat apa namanya, takrib takwa itu liimtisalu awamiril wajatinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dari mana perintah itu ada? Ya dikatakan dalam Al-Quran. Tentunya kalau dia paham Al-Quran berarti tentu dia tahu larangan-larangan, karena larangan dan hukum-hukum itu ada dalam Al-Quran tersebut, kan begitu. Jadi Ananda, dalam memahami Al-Quran itu tentunya hidup kita akan tenteram, terarah, tahu kita kemana harus pergi. Itu kalau bahasa sekarangnya, misalnya kita mau ke Jakarta tapi kita tidak tahu jalan yang harus ditempuh bagaimana, tentunya tidak akan sampai ke Jakarta. Nah, ini pun tujuan kita mau kemana hidup ini, tentunya untuk menuju kehidupan yang kekal, yaitu di sorga. Dalam menempuh jalan ke surga itu ya melalui Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, bagaimana Nanda? Apakah sudah bisa dipahami? Baik Bapak. Baik. Saya sudah bisa memahami. Baik, kalau begitu yang lain tidak bertanya ya. Berarti Bapak anggap berarti udah paham ya. Baik, Bapak akan menguji karena Bapak ingin memastikan kalian itu mendengar penjelasan Bapak atau tidak. Ya, baik. Kepada Ananda Amrullah, tadi Bapak menjelaskan tentang Al-Quran. Apa pengertian dari Al-Quran tersebut? Baik. Jadi Pak, Al-Quran itu merupakan pedoman bagi kita umat muslim yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Ya, berarti sudah paham ya. Melalui jawaban dari Ananda tadi memang benar ya. Berarti Bapak anggap sudah paham semua ya. Yang lain bagaimana? Ada yang kurang dipahami? Sudah paham semua? Tolong ya, mic-nya dibukakan. Paham ya? Baik. Selesai dari pelajaran ini Bapak nanti akan mengirim kuis, yang mana kuisnya adalah salah satu ujian kita di ujian tengah semester lah ya. Sebelumnya Bapak jelaskan dulu bagaimana cara menyelesaikan tugasnya. Nanti Bapak kirim kuis, terus di kuis itu ada beberapa soal terkait tentang Al-Quran. Nah, dalam satu soal itu poinnya 20. Berarti soalnya 5. Anda harus memperoleh nilai 100. Kalau satu salah berarti 40, berarti 80 ya nilainya. Nah, kemudian nanti setelah selesai menjawab soal harus di screenshot ya, harus di screenshot. Kenapa? Karena di situ nanti nilai Anda. Itu nanti setelah Anda menyelesaikan pertanyaan yang Bapak buat, itu langsung kelihatan nilai Anda berapa. Ya, jadi tidak ada di situ yang namanya oh ini karena dekat sama bapaknya dibuat nilai gini. Enggak. Karena itu Bapak sudah setting sendiri. Anda tahu nilai Anda nanti langsung setelah selesai menyelesaikan soalnya ya. Kemudian tidak boleh membagi HP menjadi 2 layar, karena nanti itu akan stop sendiri ya. Misalnya ada HP lagi dibuatkan begini bisa, atau dipisahkan dulu, di sampingnya ada aplikasi lain, itu tidak bisa ya kalau kuis yang Bapak buat ini, karena sudah disetting memang sedemikian rupa agar tidak ada kecurangan. Tidak ada membuka ChatGPT untuk menjawab soal tersebut, karena memang sudah disetting. Baik, sudah paham ya? Baik, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini Anda semua. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita bersama. Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.